Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Melani Astuti dengan NIM 220423710, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Budaya Organisasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 4, yakni mengenai fungsi-fungsi budaya organisasi. Menurut Sobirin 2007, budaya organisasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kinerja perusahaan. Selain itu, budaya organisasi juga berfungsi untuk mengintegrasikan lingkungan internal dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya, menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi sebagai alat pembeda yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua, budaya organisasi mengandung suatu rasa identitas bagi orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, budaya organisasi mendorong timbulnya komitmen yang lebih luas, komitmen lebih dalam dan luas daripada kepentingan yang bersifat pribadi. Yang keempat, budaya organisasi merupakan alat perekat untuk mempersatukan anggota yang ada dalam organisasi. Yang kelima, budaya organisasi sebagai mekanisme pencipta iklim dan kendali serta membentuk sikap dan perilaku karyawan. Selanjutnya, menurut Chen, membagi fungsi budaya organisasi berdasarkan tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase awal merupakan tahap pertumbuhan suatu organisasi. Pada tahap ini, fungsi organisasi terletak pada pembeda baik terhadap lingkungan maupun terhadap kelompok atau organisasi lain. Fase pertengahan hidup organisasi. Pada fase ini, budaya berfungsi sebagai integrator karena munculnya sub-budaya organisasi baru sebagai penyelamat krisis identitas dan membuka kesempatan untuk mengarahkan perubahan budaya organisasi. Selanjutnya, fase dewasa. Pada fase ini, budaya organisasi dapat sebagai penghambat dalam berinovasi karena berorientasi pada kebesaran masa lalu dan menjadi sumber nilai untuk berwas diri. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, sebagai milik bersama. Budaya organisasi menjadi nilai-nilai bersama yang diterima oleh seluruh anggota organisasi. Yang kedua, sebagai proses belajar. Budaya organisasi dapat mengalami perubahan dan setiap anggota organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Organisasi berada pada lingkungan yang terbuka yang mengalami perubahan. Organisasi yang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan agar dapat eksis. Selanjutnya, sebagai hal yang diwariskan. Budaya organisasi diajarkan dan ditularkan kepada orang-orang yang baru masuk sebagai penerus generasi organisasi, menumbuhkan komitmen bersama. Budaya organisasi menumbuhkan kemauan para anggota organisasi untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, sebagai perekat bagi para anggota organisasi. Mereka merasa bangga memiliki dan menjadi karyawan dari sebuah organisasi. Selanjutnya, sebagai kekuatan penggerak. Budaya organisasi bersifat dinamis, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi para anggota organisasi. Sekianlah materi pertemuan 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.